Oh, Qari Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan oleh pengurus Masjid Baitur Rahman. Kami mewakili pengurus Masjid Baitur Rahman mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, kepada semua yang berpartisipasi dalam suksesnya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan rezeki yang halal, berkah dan melimpah, diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah. Kemudian mari kita memanjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri Maulid Nabi ini bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak ya kita mendapatkan syafaatnya, dikumpulkan di surganya. Amin. Allahumma amin. Awalan mari kita buka acara kita dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh qari kita Al-Ustadz Ahmad Huwazi, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Al-Ustadz, tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Ya
tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan katsirah kepada qari kita Al-Ustadz
Ahmad Wazi SPDI. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu para jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan mendengarkan ceramah hikmah daripada Maulid Nabi, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ceramah ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Nur Hasan MAG. Beliau adalah Ketua MUI Ogan Ilir. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid beserta pengurus masjid, juga Ketua PHBI, panitia, yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, bapak haji, ibu hajah, anak-anak remaja, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak mungkin dapat kita hitung. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah hadir dalam rangka solat berjamaah Isya di Masjid Kebanggaan yang menjadi simbol ketakwaan kita kepada Allah, dan malam hari ini kesempatan itu masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita berjumpa kembali untuk dapat mengingat, untuk dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang menjadi pemikiran dan menjadi pendorong kita untuk lebih memperbaiki kehidupan kita. Dan mudah-mudahan malam hari ini kehadiran kita tidak sia-sia dan dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, salawat beriring salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang penuh kebahagiaan ini kembali kita mengenang sejarah kehidupan beliau untuk kita jadikan suri tauladan. Maka dengan bersolawat serta berkirim salam, kita adalah umat yang mestinya berhak mendapatkan syafaat di akhirat nanti, yang tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan kami untuk berbagi, baik berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang sedikit, mudah-mudahan dengan berbagi menjadi barokah. Mungkin banyak dari jamaah-jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini, baik yang di dalam mungkin ada yang di luar, sudah sering melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Aspek-aspek yang dibahas di dalam peringatan Maulid Nabi, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan pemahaman,
mungkin dapat kita petik-petik hikmah di baliknya. Saya berterima kasih diundang oleh panitia untuk menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya disampaikan oleh protokol, kami tinggal di Sakatiga Seberang, Ogan Ilir. Nah, kebetulan masyarakat mempercayakan sebagai ketua MUI Kabupaten Ogan Ilir. Sehari-hari saya sebagai dosen pendidikan agama Islam di Universitas Sriwijaya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, penting rasanya kita berkenalan agar bisa menjadi kenangan yang indah dan menjadi saksi di hadapan Allah SWT bahwa kita pernah berkumpul di majelis ta'lim, pernah bertemu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Malam hari ini kita kumpul dalam rangka untuk menjadikan suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disuruh oleh Allah. Sungguh telah ada laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasul itu, Rasul Allah itu uswatun hasanah. Contoh yang baik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka perlu banyak dia melakukan satu kegiatan untuk mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini kita datang dalam rangka zikrullah. Apa yang menjadi perintah Allah kita ingin kita dapat mengetahui, dan setelah kita mengetahui tentu kita harus mengikutinya. Maka kadangkala kita ingin mengikuti tapi tanpa ilmu apa yang mesti kita ikuti. Majelis-majelis seperti ini nampak sepele, tapi sesungguhnya majelis ini sangat mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iza marartum birriyadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau kamu melintasi taman dari tamannya surga maka mampirlah. Belabulah. Singgahlah. Farta'u. Sahabat bertanya, "Kila ya Rasul?" Bertanya kepada Rasulullah, "Huwa majlisul ilim au majlisul zikir." Itulah yang disebut majelis ta'lim atau majelis zikir. Nah, malam hari ini rasanya dua-duanya itu kena di kita. Satu, kita majelis ta'lim belajar tentang sejarah Nabi. Yang kedua, kita zikir kepada Allah dalam bentuk solat yang telah kita lakukan. Zikir kepada Allah dalam rangka mengingat apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang, kalau cinta kepada Allah, kalau mencintai Allah, maka ikuti aku. Aku di situ adalah Rasul. Jadi kalau kita mengatakan kita taat pada Allah, cinta pada Allah, mesti kita mengikuti Rasul kita yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis apa yang kita lakukan dalam mengikuti jejak langkah Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Nah, di dalam rangka itulah malam hari ini langkah kaki kita, niat kita meninggalkan aktivitas kita keseharian, kita luangkan waktu kita untuk hadir di majelis ini. Bapak Ibu, kalau kita ini nak ngurus gawe, apalagi wong Palembang, tak katik-katik waktu, banyak tuh lah gawe. Kapan ditanya nak mana mang kau? Ada gawe dikit. Dikit lagi jadilah gawe. Jadi kalau kita tidak meluangkan waktu untuk beribadah, untuk mengingat kepada Allah, maka tidak akan pernah ada kesempatan itu. Maka kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang diberikan Allah
baik untuk menambah pundi amal kebaikan kita dan juga termasuk untuk memberikan peluang kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari khilaf dan salah dosa kita masa lalu yang mungkin kita sadari baru masa tua ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang Maulid Nabi. Wong Palembang nyebutnya Maulid, ada Maulud. Tapi di Jawa ada milad. Di kita tak lemak dengarnya milad ini. Lain ceritanya. Tapi di Jawa milad sebutnya Pak. Tapi pakai D, tidak pakai T. Kita ini pakai T. Nah jadi beda penyebutan. Kita ini nyebutnya maulud. Kadang-kala di dusun galak nyebutnya maulud. Kalau Isra Mi'raj disebutnya ma'erat. Yang penting jangan ma'erot. Kalau ma'erot lain cerita. Nah malam hari ini kita diajak untuk memperingati maulud Nabi, maulid Nabi. Yang makna secara harfiah adalah kelahiran Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa wong sebelah sana, itulah Natal. Maka kampus-kampus itu galak make kalimat dies natalis. Hari kelahiran. Natal itu kelahiran. Beberapa waktu yang lalu, ada yang menggunakan kalimat yang tidak lazim. Natalan itu disebut maulid Nabi Isa alaihissalam. Ini memadukan dua bahasa yang penempatannya tidak tepat. Jadi kalau maulid Nabi Muhammad SAW, kalau Natal Nabi Isa. Itu istilah yang digunakan. Tapi kadangkala orang menggunakan istilah yang dipakai menjebak pemahaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diajak untuk mengingat kembali sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Rasul ini menjadi contoh suri tauladan bagi kita, dan memang Allah telah mempersiapkan Rasulnya untuk menjadi suri tauladan itu dengan segala aspek kehidupan. Mungkin dari aspek-aspek yang kita tidak perkirakan, tapi baginda Rasulullah mewakili dari apa yang kita rasakan. Nanti kita akan lihat dalam sejarah. Kalau waktunya tidak cukup, mungkin kita batasi. Insya Allah kita ambil hikmah di balik cerita. Perjalanan Rasulullah 63 tahun, ibu-ibu, bapak-bapak. Tentu perjalanan yang dapat kita ambil hanya petikan-petikan peristiwa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengetahuan kita dari dasarlah tahu kalau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya disebut tahun gajah. Zaman itu tahun disebut tahun gajah karena wong dulu galak sering mengkaitkan dengan peristiwa yang ada. Tanggalnya betul 12 Rabiul Awal, tapi disebut tahun gajah. Lahirlah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Disebut tahun gajah karena begitu baginda Rasulullah lahir pada saat ada pasukan gajah yang menyerang kota Mekah, maka disebut tahun gajah. Di dusun wong dulu galak nyebut dengan peristiwa juga. Mak aku itu kalau nyebut dulur aku yang tua itu, ujuku mak, Ayu yang tua itu lahir kapan? Jawaban mak aku, saat Presiden Soeharto turun. Presiden Soekarno turun. Soeharto naik. Ujuku tahun berapa mak? Pokoknya mak itulah aja nih. Itu masih mending ibu-ibu. Ada nenek-nenek dulu kalau jawab, kapan mak waktu lahirnya Ayu yang nomor 2? Saat musim rumput. Kapan musim rumput itu? Jadi peristiwa itu menjadi momentum penting untuk mengingatkan masa saat itu. Sampai-sampai kalau wong dulu tuh kalaupun dicatat, dia mencatat di dinding-dinding rumah dulu. Di dinding rumah dituliskan. Yang nyata cuma ketip. Nah, begitu juga baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kutipan sejarahnya dilahirkan pada Amun Fil, tahun gajah. Ternyata tahun gajah itu adalah peristiwa yang terjadi saat baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan waktu itu. Peristiwa itu
sebetulnya tidak bertepatan, tapi berdekatan. Saat pasukan gajah Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dengan Ka'bah yang menjadi satu simbol berkumpulnya masyarakat, karena itu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka akhirnya dia ingin menghancurkan Ka'bah dan mengubahnya dan membuat di negeri Yaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tapi Allah yang memiliki kekuasaan membuat skenario lain dari niat Raja Abraha. Datang Raja Abraha ke kota Mekah, lalu kemudian sebelum masuk ke kota Mekah membuat tenda dan perkemahan. Di situ dia merampas semua binatang-binatang ternak, termasuk punya kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib. Dirampas semua binatang ternak kakek Nabi Muhammad SAW, dan kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib menanyakan kepada orang yang memelihara ternaknya tersebut, siapakah yang merampas ternak kita? Maka dilaporkan itu adalah raja yang berasal dari negeri Yaman yang sekarang sedang berkemah di luar pinggiran kota. Maka datanglah Abdul Muthalib kepada Raja Abraha, berdialog, wahai Abraha, sesungguhnya aku adalah Abdul Muthalib. Kata Abraha, kebenaran, aku memang nak nyari kau. Katanya engkau adalah penguasa kota Mekah yang menjaga Ka'bah. Betul, kata Abdul Muthalib kakek Nabi. Kalau begitu saya tidak repot-repot, karena saya sudah ketemu dengan orang yang mestinya bertanggung jawab. Bertanya Abdul Muthalib kepada Abraha, apa maksud kedatanganmu ke kota Mekah? Saya akan menghancurkan Ka'bah. Lalu apa maksudmu datang ke kemahku? Maka jawab Abdul Muthalib, saya meminta ternakku. Soal Ka'bah yang nak kau hancur itu bukan urusan aku. Itu urusan yang punya, yang memiliki Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku urusannya dengan ternak yang kau rampas. Kata Raja Abraha, kalau cuma untuk ternak, kecil urusannya, ambillah galau. Cuma untuk Ka'bah mana? Aku tidak tahu. Itu punya Allah, biarkan Allah yang menjaganya. Maka di situ tidak ada masalah. Abdul Muthalib pulang, ternaknya dikembalikan. Kata Raja Abraha, aman, tak kati yang bakal musuhi kita. Masuklah dia ke kota Mekah, Pak. Begitu masuk ke kota Mekah, maka pasukan gajah yang terkenal yang paling kuat di zaman itu, begitu mau masuk kepada daerah yang berada di sekeliling Ka'bah, tak mau melangkah lagi. Ka'bah itu yang sudah kelihatan dekat, tapi gajah tidak mau melangkah. Lalu dipukul oleh pasukan Abrahanya untuk maju, tapi gajah tak mau maju. Digebuk-gebuk sampai terduduk-duduk gajah nih Pak. Makanya sekarang jadi merek sain gajah duduk itu Pak. Itu gajahnya Abraha yang terduduk di situ. Akhirnya karena tidak mampu menghancurkan, Allah mengirim burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Diabadikan oleh Allah peristiwa itu. Allah mengirim tayr, burung, tayron ababil, burung ababil, yang setiap burung itu membawa kerikil dari neraka sijil. Banyak beribu-ribu burung itu Bapak Ibu. Aku pernah ditanya oleh mahasiswa, Ustaz, kata Ustaz, burung itu bawa kerikil yang panasnya dari api neraka. Betul jago. Ngapo kakinya tidak patah? Ujinya. Cara budak ada nanya, logika tu lah. Uji aku, kakinya tidak patah, bawa dia yang panas itu kerikil. Itu burung Allah dan itu adalah pasukan Allah. Tapi kalau burung kau mati juga. Diam dia Pak. Jadi kadangkala apa yang diceritakan Al-Quran itu kiasan
dan itu adalah kuasa Allah. Tak bisa kita logikakan secara mutlak. Maka sesungguhnya itu adalah jundullah, pasukan Allah yang dikirim Allah, yang dalam pandangan manusia itu burung. Dan melemparkan batu yang panas dari neraka sijil yang membuat faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadi mereka seperti daun yang dimakan ulat. Rontok, Pak. Tapi sampai sekarang ini kecanggihan teknologi perang belum ada pecahnya bom itu yang kapan kena rontok. Nah, ini yang nak dicari wong yang dang perang macam ini. Cari bom yang kena dikit langsung rontok kalau. Neraka sijil itu fungsinya. Kalaupun sekarang kan nuklir itu. Yang paling hebat itu. Tapi Allah sudah mencontohkan satu produk dari senjata yang ampuh di dalam Al-Quran dan diceritakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi Muhammad lahir, tapi pada saat itu kelahiran Nabi Muhammad ayahnya sudah tidak ada. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Yatim beliau sungguh sangat menyedihkan karena ibunya ditinggali harta yang tidak begitu banyak. Hanya seorang hamba sahaya, dalam riwayat kambing sekitar 6 ekor, unta siko abu 2. Tidak banyak harta yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau meninggal dunia pada saat kandungan umur 2 bulan untuk mencari nafkah. Tetapi tidak pulang lagi ke negeri Mekah, dikuburkan di Abuah. Lahirlah Nabi Muhammad dengan keadaan ayah tidak ada. Di rumah Abdul Muthalib kakeknya. Sekarang itu kalau kita pergi ke Mekah namanya maktabah. Perpustakaan. Jadi dekat Masjidil Haram itulah. Dilahirkan di situ baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau pergi umroh jingok ibu. Jangan selfie baik. Nak kata selfie baik. Sejarah itu dilihat. Mana tempat Nabi lahir. Mana rumah Abu Jahal. Nah rumah Abu Jahal itu yang WC itu. Itu tapak rumah Abu Jahal. Keruan ke. Sampai hari ini ternyata rumah Abu Jahal itu dibuat WC saking bencinya gitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi Muhammad, tetapi sebelum kelahiran Ibunda Aminah telah mendapatkan perintah melalui malaikat Jibril, disuruh oleh Allah kalau anakmu lahir nanti diberikan nama Ahmad. Lalu kemudian diceritakan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Dibawalah Nabi Muhammad SAW ke depan Ka'bah. Tradisi orang Arab dulu kalau mendapatkan anak dan keturunan diberi nama di depan Ka'bah. Bayi yang waktu itu tidak hanya Nabi Muhammad, tapi banyak bayi yang lain. Dinjuk nama, terakhir giliran cucung Abdul Muthalib, maka Sayyidina dalam hal ini Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit menengadah di depan Ka'bah. Wahai anakku, cucungku, kau kuberi nama dengan Muhammad. Sejak itu orang bertanya, karena tidak ada nama yang disebutkan sebelumnya. Nama itu aneh bagi mereka. Saat itu Nabi Muhammad diberikan nama yang aneh. Orang-orang bertanya, apakah artinya? Abdul Muthalib menjawab, Muhammad artinya orang yang terpuji. Bapak Ibu, apa pelajarannya? Berikan nama anak, berikan nama cucung yang bagus-bagus. Itu ajarannya. Jangan basing-basing. Boleh Ustaz, nama anak ini nama Nabi, bagus. Mulai Nabi Adam, Idris, Nuh dan seterusnya. Banyak nama Nabi yang pacak kita ikuti. Boleh tak memberi nama orang-orang yang top? Boleh. Yang penting dia memiliki nilai yang positif. Ada juga yang menunjuk nama kaget berdasarkan kelahiran dan ingatan dan kenangan. Kau kuberi nama anakku Sakindra, Sakatiga Indralaya. Wah, rupanya kependekan. Lahir Sakatiga Indralaya, Sakindra namanya. Dipanggil Iin, Indra kan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama adalah doa dalam umat Islam, tapi orang barat nyebut apalah arti sebuah nama. Tapi bagi kita nama adalah doa. Nabi Muhammad
memberikan pengajaran melalui beliau diberi nama yang baik dan berharap menjadi orang yang terpuji. Maka itu dikabulkan oleh Allah. Saya diberi nama oleh orang tua Nur Hasan. Nur artinya cahaya, Hasan artinya kebaikan. Jadi cahaya kebaikan. Itu nama YouTube aku, Pak. Cahaya Kebaikan TV. Nah, ya aduh nih masuk sini dia. Ibu bapak, ya mungkin sudah terkabul. Karena ngenjuk cahaya kebaikan, ya gawinya berceco macam inilah. Ngenjukkan cahaya dalam kebaikan. Jadi tidak sembarang kita memberi nama kepada anak cucu kita. Tapi kadangkala kita ini kan nak ngambil tren-tren. Aisyah ngenjuk nama Aisyah cak tuonian. Sekarang kan orang masih tetap memakai, cuma agak diplesetkan biar keren. Aisyah jadi Aish. Ujung apa macam itu? Oh, atau Aisyah itu aslinya itu. Roisatun adalah pemimpin perempuan. Nak keren, agak dipleset sedikit. Raisa. Wah, Roisa itu artinya Raisa. Kalau ke Jawa, Raiso itu tidak baca artinya. Raiso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ada juga orang yang beri nama anak karena satu momen penting. Bertahun-tahun tidak dapat anak, kapan lahir lanang. Anakku, kau kuberi nama Sangkut. Karena baru inilah nyangkut. Berapa kali tidak boleh terus. Ku anjuk nama kau Sangkut. Rupanya Sangkut keluar pulau adiknya. Kau kuberi nama Teguh. Ya Teguh. Sudah Sangkut Teguh. Jadi kakaknya Sangkut, adiknya Teguh. Digoyang tak tergoyang, dicabut tak tercabut. Keteguhan. Boleh. Yang terakhir lahir pulau jantan, dinjuk nama Lekat. Sangkut, Teguh dan Lekat. Jadi boleh Ustaz? Boleh kalau dimaknakan kepada yang baik. Teguh pendiriannya. Mudah sangkut, mudah dapat segala gawe. Jangan kecul terus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kita kalau ngenjuk nama, tradisi kita marhaba. Di dusun ada. Di Palembang juga sama. Kalau kami di Sakotigo, ngenjuk nama anak ini marhaba dua macam Pak. Sekali pakai berzanji, pilihannya atau pakai nazom. Yang berzanji itu kan kita lah tahu lah dalam tradisi. Al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu dimulai. Kalau dia maco berjanji, abtadiul imla itu yang keluar lakso Pak biasanya. Atau bergoh, yai yang keluar. Tapi kalau dia yang dibaca setelah kalimat yang tadi saya bacakan al-jannatu tadi keluar. Badatu bismillati aliyatasyani. Nasi minyak ya itu. Mani kami. Jadi kapan dia nazom nasi minyak itu. Tsunami, suguhan nasi minyak. Agak berat itu. Tapi kalau dia abtadiul imla, itu lakso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tradisi dicampur ajaran boleh kita lakukan dalam rangka syiar agama. Daripada sepi-sepi tidak tahu anak lempat, tak ketahuan. Ini anak siapa nih ngatu kan? Dinjuk nama tidak tahu. Karena Nabi juga ternyata diiklankan oleh kakeknya di depan Ka'bah, di depan orang banyak. Memberikan rasa syukur, tapi jangan lupa mana yang sunat yang digawikan, yang tidak sunat sebagai pelengkap. Apa yang sunat? Njuk nama yang bagus. Lalu akikahkan, sembelihkan kambing dua kok kalau lanang, sembelihkan kambing sikok kalau betino. Jangan sampai organ tersiwa, kambing tidak tersembelih. Ini yang tidak sesuai itu. Organ besar-besaran, nyewa orkes panjang tidak jamak. Orkes itu saking besarnya orkes, speakernya cak Bukit Sopa dan Marwah. Kiri kanan. Kapan ditanya, akikah sudah belum? Tidak Ustaz. Ngapa tidak kau lakukan? Itu yang diperintah Rasul tapi organ tidak kate jago.
Kenapa? Karena tidak tahu mana yang dianjurkan, yang disunnahkan, mana yang tidak disunnahkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama dari sejarah Nabi tentang kelahiran beliau. Beliau ini dilahirkan Bapak Ibu dalam keadaan ibu Bunda Aminah itu tidak memiliki air susu ibu. Bahasa Indonesianya ASI, air susu ibu. Tapi bahasa dusunnya ASU, air susu umak. Tidak kati. Begitu lahir tidak ada. Tapi terdengar berita oleh pamannya Abu Lahab. Kata Abu Lahab, terdengar kabar keponakanku anak Abdullah lahir. Tapi Aminah tidak bisa memberikan makan. Maka engkau wahai hambaku datangi ke rumahnya. Didatangilah oleh hamba sahaya punya Abu Lahab. Disuruhnya nyusui Nabi Muhammad SAW. Suwaibah al-Aslamiyah. Disusui Pak. Itu ibu susuan pertama Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah disusui balik ke rumah. Ketemu dengan bini Mang Abu Jahal ini. Uji bini Abu Jahal ini. Kau dari mana Suwaibah? Aku dari menyusui keponakanmu. Keponakan siapa? Anak Aminah. Anak Abdullah. Saudara dari lakimu. Dia yang nyuruh aku. Kau sekali lagi jangan pergi ke sana. Kau itu dulu aku yang bawa kau. Ternyata Suwaibah itu adalah budak bawaan dari istri dari Abu Lahab. Nama bini Abu Lahab itu Ummu Jamil. Ummu itu ibu, Jamil itu belaga. Artinya bini Abu Lahab itu betino yang paling belagak zaman itu. Cuma hatinya yang hancur. Bagus diraih tapi jahat di dalam. Mendingan kata wong-wong sekarang tuh dak pula wajah cantik tapi hatinya bagus. Inner beauty. Ada. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Senin itu menjadi hari kebahagiaan bagi Abu Lahab sekaligus kena marah oleh bini. Bapak-bapak sekalian, Abu Lahab ini berduit, cuma takut musuh bini. Termasuk organisasi suami takut istri dia tuh, Abu Lahab tuh. Melawan berduit cuma takut musuh bini. Ketidaksenangan Ummu Jamil itu beralasan. Apa alasannya? Dalam sejarah tertulis, kakak tahu dak, nyadar dak bahwa Abdullah itu adalah anak laki-laki tertua dari Abdul Muthalib. Dia punya anak laki-laki, lahirlah Muhammad ini bin Abdullah. Kamu kita punya anak juga, tapi harta Abdul Muthalib akan jatuh kepada Muhammad bin Abdullah karena cucung tetua. Nah, kamu nyadar tak? Lebih baik mati aja dia tuh. Itu jahatnya Ummu Jamil, siasatnya tuh. Ada tak bini Lahab di sini? Kati, aman pecahnya di sini. Maka itu diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Mik lagi tak setuju dengan Lahab ini. Mati ngejut nyebut Lahab ini. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Bininya, betinonya wamro'atuhu membawa kayu bakar. Itu karakternya bu. Bini Abu Lahab ini suka ngompori. Membawa berita-berita yang menyesatkan lakinya untuk tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir hayat beliau mati masih dalam keadaan tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya. Maka diabadikan oleh Al-Quran cerita Abu Lahab dengan bininya ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab mendapatkan ampunan di alam kuburnya. Libur disiksa pada setiap hari Senin. Cuma gara-gara cinta Nabi. Waktu Nabi lahir dia senang bukan main. Memberikan air susu dari budak yang ia miliki, maka Allah ampunkan setiap hari Senin. Dalam riwayat hadis Rasulullah,
dia mendapatkan ampunan. Mana kalau kita ini yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, sengaja aku ngajak berselawat ngusir belis. Pecahnya labu goyor ada yang kena belisan tadi. Nah oleng-oleng dikit kan. Hati-hati yang bersender. Kalau kaget dah baca tegak. Belis itu hobi yang bersender itulah. Tapi yang di dalam ini tak pecahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nabi Muhammad itu namanya dikenal dengan Muhammad, Ahmad. Maka kalau disebut dengan Ahmad itu nama yang diberikan oleh Allah. Tapi nama yang diberikan oleh kakeknya adalah Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Dan ibunda Aminah juga mendapatkan bisikan dari Allah melalui malaikat Jibril dengan nama Ahmad. Tapi diberikan oleh kakeknya bernama Muhammad. Tapi makna nama yang lain seperti yang kita baca salawat tadi, nama Nabi itu Yasin, Toha, itu Nabi Yasin. Ala Yasin Habibillah, itu nama Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah dari Rasul-Rasul Allah. Toha juga nama Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, poin pertama sudah berlalu bahwa memberikan nama anak, berikan nama yang baik, perbagus nama yang diberikan. Yang kedua, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan tidak memiliki air susu dari ibunya. Apa yang terjadi? Akhirnya ibunda Aminah mencari ibu susuan. Zaman dulu Bapak Ibu, tradisi menyusui anak itu terjadi. Sempat zaman saya juga masih ada. Seperti saya punya saudara sesusuan 2. Kata ibu saya, dulu ada orang tetangga yang makan sama ibu saya. Lalu kemudian dan 3 kali dalam mazhab Asy-Syafi'i menyusu dengan ibu kita kenyang, maka otomatis itu menjadi anak susuan. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau nyusui. Jangan kaget, coba ngatakan coba punya aku nih. Kalau lain rasa strawberry, enggak baca, ada hukumnya itu. Kapan 3 kali seorang anak balita nyusu dengan kita, kenyang, maka akan otomatis menjadi anak susuan. Apa implikasi hukum terhadap itu? Anak itu sama seperti anak kandung, dia adalah mahram kita. Enggak batal wudu, enggak boleh nikah dengan anak kita. Kalau dia anak sesusuan. Maka itu di dalam kajian hukum fikihnya sudah dijelaskan rodho'ah namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaman dulu itu banyak terjadi. Tapi kalau zaman sekarang tidak lagi. Zaman sekarang ada saudara sesusuan. Karena sekarang ini sudah tersedia susu buatan. Kalau dulu tidak banyak, tidak katik jualannya. Sekarang banyak. Tidak pacak memberikan ASI, ibu-ibu ini memberikan susu buatan yang dari sapi. Kadang beli yang kaleng, kadang-kadang beli yang gantung. Susu kaleng, susu gantung. Susu kaleng itu yang pakai kaleng itu Bu, Pak. Yang gantung itu saset, jangan berpikir lain. 500 reganya. Menduit banyak yang berkaleng. Kapan tak katik duit, saset yang tergantung itulah 500 yang jual anak. Zaman sekarang itu, makanya zaman sekarang tidak boleh anak-anak itu nikah dengan sapi karena sapi itu dulur sesusuannya. Kamu tuh. Kalau dulu betul manusia.
anak sesusuan itu. Nah, Nabi tidak memiliki air susu dari ibu Nabi tidak memiliki, maka akhirnya datang sekelompok orang yang mencari upahan untuk menyusui anak-anak orang kaya. Datang dari kampung Bani Sa'ad, salah satu dari kelompok Khadijah ini datang. Begitu datang, semuanya mencari. Mana katakan ada wong yang ingin memberikan upahan kepada anak-anak yang mau disusui. Ada juga wong Arab dulu tak galak nyusui anak, jadi diupahkannya. Jadi ibu-ibu milenial sekarang, Bapak Ibu sekalian, bukan dari sekarang, dari dulu ada ibu-ibu yang tak galak nyusui anak. Padahal sehat, bukan karena dia tak katik. Padahal sehat, Islam menganjurkan 2 tahun. Tapi dia tak galak, karena pengen cantik terus uji dia. Kabarnya aku tak perlu tahu dunia ibu-ibu itu. Ngatakan kalau kami itu tidak menyusui anak, cantik terus kami itu. Oh, macam itu juga. Tapi agama memerintahkan kamu menyusui. Kecuali tidak ada. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, Nabi pun mengalami itu. Kelompok Halimatus Sa'diyah mencari. Ada datang sikok ke Ibunda Aminah. Katanya datang, adakah engkau punya anak? Betul, saya punya anak, mau disusukan. Kalau kau mau menyusui, satu kata Ibunda Aminah, aku ini jando, bapak budak ini tidak katik lagi lah mati. Harta yang ditinggalkan tidak banyak. Kalau kau berharap mendapatkan upah yang mahal, maka tak mungkin kau dapatkan dengan aku. Tapi kalau galakmu upah yang murah, maka jadilah rasan kita. Yang kedua, aku dak pacak mayar sekarang. Karena aku dah tak katik duit, nunggu cair mekar jadi yo. BLT tak dapat. Kira-kira saking hidup susahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena ngelihat bakal upah murah, tidak galak lah tadi nyusui Nabi tadi, Pak, Bu. Itulah gambarannya kita di dunia ini. Kapan buntu ditinggalkan wong. Soge baru didekati, kapan kita buntu? Sana dak ngaku sana. Tapi kalau kita jadi wong hebat, kita soge, sana jauh ngatakan itu sanak kami. Sepupuan dekatnya anu jadi. Lamun buntu dak tahu wong dengan kita. Itulah zaman Nabi, bukan zaman sekarang baik. Nabi Muhammad disepelekan. Akhirnya kelompok ini semuanya sudah dapat. Terakhir mereka nak balik ke dusun masing-masing. Ngatakan siapa yang belum dapat. Kata Halimatus Sa'diyah, aku yang belum dapat. Nah kalau kau belum dapat, ada ngatakan ibu-ibu dan nak nusui anaknya. Di mana ngatakan? Itu di Bang Raya itu. Para masjid apa deh? Baitur Rahman. Siapa ngatakan? Yuk Mina aja namanya. Bik Mina. Ada Bik Mina sini. Datanglah tadi, ceritanya sama. Apa jawab Halimatus Sa'diyah? Kalaupun upah murah, tak masalah aja. Yuk Aminah. Yang penting aku ada yang kubawa balik. Kalaupun ini adalah anak yatim, maka aku berharap dan berdoa mudah-mudahan aku berkah membawa anak yatim ini. Mudah-mudahan hidupku lebih berkah. Betul Pak Bu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan orang yang yang memberikan nafkah, yang memberikan kebaikan kepada anak yatim di surga dekat seperti jari telunjuk dan dari tengah. Derajatnya dekat dengan Nabi atau dekatnya jari telunjuk dengan tengah ini di posisi Nabi di surga nanti. Maka kita harus santuni anak yatim. Jangan nak nunggu bulan Muharram dulu. Lagi bulan Muharram tanggal 10 aku nak nyari budak yatim nak ngusuk palanya biar hidup aku sejahtera, rezekiku lancar. Jang sini Jang, kau anak yatim. Iya Bi, numpang ngusuk ya. Numpang be ngusuk. Tak cukup numpang ngusuknya Pak. Injok duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pulanglah Halimatus Sa'diyah. Dalam perjalanan kafilah ini kehausan dan kelaparan. Makanan habis, banyu habis. Satu saat dia berpikir, kita ini banyu habis. Mak mana lagi nak minum? Kata kelompok yang lain, coba lihat ontamu itu Halimah. Yang kau mengajak anak yang kau bawa tadi, anak sesusuanmu. Nampaknya onta itu memiliki air susu. Kata Halimah, betul.
itu onta betina, cuma itu betina tua. Dah kata lagi susunya. Kau lihatlah dulu, ternyata betul Pak Bu. Unta yang lah tua tadi, unta betina tua tadi, punya susu yang banyak. Satu kapilah memerah air susu itu dan selamatlah mereka dari kehausan di padang pasir. Mulai dia yakin, berkah anak yatim inilah aja aku nih, nyelamatkan kita nih. Balik sampai ke dusun, Halimatus Sa'diyah punya perkebunan yang luas, punya peternakan. Saat membawa Nabi Muhammad pulang ke dusun, yang tadi ternak itu melahirkan banyak. Tidak ada kena penyakit, semuanya menjadi banyak. Lalu kemudian tanaman-tanaman itu semua panen. Kalau dia nyadap karet, sebatang sember sehari. Bayangkanlah kamu, sebatang sember sehari. Saking banyak hasilnya. Singkat cerita, kontrak dengan Siti Aminah 2 tahun. 2 tahun berakhir tak terasa. Kak, ujungnya kita ini kontrak berakhir. Kita kembalikan Muhammad bin Abdullah ke pangkuan ibunya. Sudah cukup kita. Baliklah ke kota Mekah. Kapan datang ke kota Mekah? Ibunda Aminah yang bingung. Nah, datang Halimatus Sa'diyah. Nak minta upah. Aku nih buntu. Dah katik yang nak dibayarkan. Mak mana cerita? Sampai Aminah mengatakan, wahai Halimah, aku tahu kedatanganmu. Kau datang menyerahkan Muhammad dan engkau akan minta upah. Kata Halimah, bukan itu maksud aku. Mak mana kendak kau? Maksud aku datang ke sini, masalah upah dak kata urusan, aku nak minta memperpanjang ngajak Nabi Muhammad ini. Pak Bu, karena keuntungannya 2 tahun kaya raya, sejak aku ngajak ini, aku jadi wong soge di dusun yuk ujungnya. Pertanianku bagus, ternakku bagus, aku berduit main ini, upah kamu dak usah aja. Aku nak minta perpanjang baik. Ngajak beliau ini lagi sebagai anak susuanku 2 tahun lagi berduit, apalagi 4 tahun ujungnya. Selalu berpikir nyari periode kedua. Lamun pejabat ada. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pulang diperpanjang, tapi ternyata saat diperpanjang masalah mulai muncul. Nabi Muhammad dibelah dadanya. Di tempat padangan dia membala kambing. Dikabarkan takut karena Nabi Muhammad dibelah dada, anak-anak yang ikut main ribut. Ngatakan Nabi Muhammad dibunuh oleh orang. Ternyata itu malaikat Jibril yang membelah dada pertama kali. Lalu kemudian tersebar berita bahwa orang mencari seorang anak yang telah dilahirkan yang akan menjadi nabi penutup di akhir zaman. Ciri-cirinya ada stempel kenabian di punggungnya. Maka tertulis Khatamul Anbiya. Maka dalam riwayat disebutkan, kata Halimatus Sa'diyah, Kak bahaya Kak. Kemarin anak ini nak disembelih wong, ternyata selamat. Sekarang wong mencari siapa yang menemukan anak dengan tanda stempel Khatamul Anbiya, dapat bayaran mahal, akan diberikan imbalan yang fantastis. Dan aku tahu itu ado dengan anak kita ini, Muhammad bin Abdullah. Tiap hari aku mandikannya. Terjinguk aku dengan barang itu. Anak inilah yang dicari wong tuh. Yang mencari itu siapa Bapak Ibu sekalian? Orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak terima Nabi terakhir muncul dari orang Arab. Mestinya lahir dari Bani Israel. Jangan muncul dari bangsa Arab. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipulangkanlah Nabi Muhammad ke Mekah. Ketemu dengan Ibunda Aminah. Setahun dengan Ibunda Aminah. Setahun itu Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya pula. Kasihan dengan Nabi kita Muhammad SAW. 6 tahun ditinggal, 5 tahun ditinggalkan maknya. Dari umur 2 bulan dalam kandungan ditinggalkan bapak. Hidup dengan kakek, tidak lama hidup dengan kakek. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Tidak lama dengan Abdul Muthalib, setahun lebih dikit meninggal juga kakeknya. Tinggal dengan pamannya Abu Thalib. Maka Nabi tinggal dengan mengabu. Ada mengabu di sini? Tidak datang pecahnya mengabu nih. Dengan mengabu tinggal, tetapi apa yang menjadi hikmah? Abdul Muthalib kakek Nabi tidak menitipkan dengan Abu Lahab. Mamang juga. Tapi menitipkan dengan Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini orangnya sederhana. Abu Lahab orangnya bermewah-mewah. Istrinya jahat. Tidak mungkin Abdul Muthalib menitipkan kepada
Abu Lahab, anaknya yang berduit itu. Kagetnya Muhammad bin Abdullah ini akan jadi masalah. Maka dititipkan dengan Abu Thalib, pamannya yang memiliki anak pada waktu itu lebih muda dari Nabi Muhammad, Sayyidina Ali. Maka sepupu dengan Sayyidina Ali, Nabi Muhammad hidup bersama. Tapi Nabi dipelihara dengan baik, dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena Abu Thalib merasakan ini anakku walaupun ini anak saudaraku. Apa ajarannya Bapak Ibu sekalian? Kalau anak dulur sama pecah anak kita. Kita harus baik dengan anak dulur kita. Sekarang ini banyak orang yang tidak tahu lagi. Kalau anak dulur itu anak kita, bagian dari keluarga dekat. Bahkan kita kalau dulur langsung, dulur seayah seibu, tidak batal wudhu. Itu artinya kita punya tanggung jawab. Kalau bisa dia menikahkan, kalau kita mamangnya, kita pacak jadi walinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kadangkala perpecahan keluarga tidak lagi membawa hal-hal yang harmonis dalam garis keturunan. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, beliau dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Apakah dia hidup enak-enak? Tidak Pak Bu. Nabi kita hidup dengan pamannya seperti anak biasa. Dia tahu diri. Bahkan Nabi Muhammad itu dalam riwayat ngambil upahan miaro kambing. Itu Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan gambaran dalam riwayat ini. Ngambil upahan miaro kambing untuk jajan. Betapa Nabi Muhammad memberikan satu pengajaran supaya anak-anak kita juga jangan dimanja berlebih-lebihan. Bahwa dia akan hidup kita ajarkan. Ibu-ibu punya anak betino, kaget anak betinonya main HP, kamu masak. Ujung-ujungnya belaki tidak baca masak. Main HP itulah. Nah, kau sekarang lah belaki, yo siap Bu. Satu hari disuruh martuonya masak. Ngatukan buat sop sayur nak yo. Yo, itu di kulkas ada galo. Kentang ada. Lalu kemudian wortel ada. Dibuatlah sop. Kapan dijengok martuonya? Di dalam mangkuk. Tekuntang tadi. Wortel siko. Kemudian kentang tadi siko. Dipotong-potong lagi dak. Karena dak pernah masak. Dak tahu. Oh ya katakan nak bunuh aku kau model macam ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nabi tidak. Nabi diajarkan oleh pamannya untuk survive, hidup. Maka Nabi katakan, berikan nama yang baik. Didik dia dengan akhlak yang baik. Kemudian berikan pengajaran untuk bertahan hidup. Berikan dia pengajaran untuk fokus dalam bidang yang ia mampu. Itu hadis Rasul yang berbunyi, perbaiki nama, dalam artinya kemudian dikatakan situ sibahata warimayata itu ajari berenang bertahan hidup. Rimaya itu memanah artinya ajari satu keahlian khusus. Nah itu sebetulnya cara mendidik anak. Jangan sampai anak-anak kita tidak punya kemampuan sama sekali. Sehingga ketika kita mati dia tidak mampu bertahan untuk hidup menjadi orang yang baik, yang sukses. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sedikit lagi 10 menit lana habis. Nabi Muhammad SAW itu dididik oleh Abdul Muthalib berdagang. Diajak oleh Abdul Muthalib ke negeri Syam. Iya, Abu Thalib ke negeri Syam. Oleh Abu Thalib, kau melok aku berdagang, wahai ponaanku. Berangkatlah Nabi Muhammad. Walaupun tidak semua pekerjaan, cuma mendampingi saja. Sampai di suatu tempat di daerah Palestina, negeri Syam, maka di situ bertemulah dengan pendeta yang bernama Bukhaira. Saat bertemu, pendeta Bukhaira memperhatikan ini kelompok orang kapilah ini dari mana. Ada sesuatu yang aneh yang dia nampak. Dia menyuruh perwakilan dia untuk mengajak. Kau ajak kelompok pedagang itu mampir ke sini akan kujamu makan. Maka pendeta Bukhaira mempersilakan mereka masuk. Seluruh itu masuk, tuan-tuan kamu dijamu oleh bosku untuk makan siang. Masuklah galau-galau. Saat nak masuk, Nabi Muhammad kecil itu disuruh pamannya Abu Thalib, tunggu kau di sini bawah pohon. Tunggu duduk di sini baik. Pendeta Bukhaira setelah rombongan masuk, belum masuk dia memperhatikan. Apa yang diperhatikannya Bapak Ibu? Awan itu
setiap kafilah ini bergerak mengiringi kafilah ini. Kemana kafilah ini bergerak, awan melindungi. Jadi di padang pasir tidak kepanasan kelompok wong ini. Tapi saat orang sudah masuk semua ke rumah dari pendeta tadi, maka awan itu berhenti di atas pohon. Maka bertanyalah pendeta kepada Abu Thalib, wahai Tuan, masih adakah anggotamu yang belum masuk? Kata Abu Thalib, lah masuk galau bos, lah masuk galau ini. Adakah yang masih tertinggal? Ada, cuma anak budak kecil izinnya, budak kecil. Ponak anakku suruh nunggu di luar, suruh dia masuk. Begitu Nabi Muhammad melangkah, awan pun ikut bergerak. Dia punya kesimpulan, inilah wongnya izinnya. Maka dia diberikan makan, tapi dipanggillah Abu Thalib oleh pendeta Bukhaira ini. Wahai bapak, apakah ini anakmu? Kata Abu Thalib, yo ini anakku. Saya bisa menyatakan ini bukan anakmu kandung. Oh iya anakku, karena Abu Thalib sayangnya dengan Nabi Muhammad nih. Dia akui seperti anak sendiri. Ini bukan anakmu. Mestinya anak ini sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ngapo tahu mamak siko ini, mamak kelampayan ini. Di kitab kami telah tertulis bahwa calon nabi terakhir memiliki ciri-ciri yang ada di anak ini. Salah satu saya lihat awan mengiringi perjalanan kalian. Dan inilah orangnya. Pesan aku, kau jago dia. Jangan sampai nanti orang membunuhnya. Kau jago. Ini rahasia baiknya. Jangan kau sampaikan yang lain karena orang akan mencari keponakanmu ini. Kau jago. Makanya Bapak Ibu sekalian, Abu Thalib itu ketika Nabi Muhammad ada ancaman, dia yang tegak di depan. Siapa yang nak ganggu keponakanku? Ini mamangnya. Kalau dipegagan, ika ujange, musuh aku ika kamu. Kalau dipegagan, ada. Jadi ini paman, dia pasang badan. Kenapa? Karena Abu Thalib sudah mengetahui bahwa keponakannya ini akan menjadi orang hebat. Pulang, tidak banyak cerita, Abu Thalib diajaknya, dijagonya terus. Sampai usia 15 tahun, Nabi Muhammad disuruhnya berdagang sendiri. Kalau kau melok aku terus, kau tidak dapat banyak. Tapi kalau kau berdagang dewek, kau akan dapatkan keuntungan yang besar. Maka Nabi Muhammad dicarikan bos. Kagek ku carikan modal. Mamang tak katik modal. Siapa mang? Ada ngatakan kagek. Ketemulah dengan Bi Khadijah. Mbok Dijah. Ketemu ada. Ketemu dengan Mbok Dijah ini janda kaya yang waktu itu terhormat di masyarakat kota Mekah, orang-orang Quraisy. Maka beliaulah yang memberikan modal kepada Nabi Muhammad. Mendengar Muhammad bin Abdullah, Khadijah langsung percaya karena terkenal orangnya jujur, orangnya baik, pemuda yang cerdas. Maka Bapak Ibu sekalian, Khadijah memberikan modal tetapi memberikan juga pengawasan. Kau perhatikan mano cara dia berdagang. 10 tahun dari umur 15 tahun sampai umur 25 tahun. 25 tahun, 10 tahun ya. 10 tahun berdagang dalam kesimpulan dari orang yang menilai hebat Ibunda Khadijah, Muhammad bin Abdullah. Dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis duit terkumpul. Kalau kita ini berdagang barang laris duit tak terkumpul. Kalau Nabi Muhammad berdagang barang laris duit terkumpul. Untung banyak. Kenapa? Jujur. Timbangan tidak nak maling. Kita ini kapan nimbang sekilo 9 mata. Dikit jadilah nak maling. Nak maling itulah pedagang yang tidak sehat ini. Aman di dusun itu Pak, nimbang karet itu, nimbang getah itu. Begitu dinaikkan dipikul, red ditarik kan timbangan tuh. Belum mantap, red ditarik, bergoyang-goyang, balik lagi tur. Berapa mang? 80. Belum mantap lah 80. Mana nak jujur? Akhirnya orang dirugikan dan jero nak belanja ke kita lagi. Dan Nabi Muhammad mengajarkan berdaganglah dengan jujur. Di ayat Al-Quran itu adalah sifat dan karakter Nabi Muhammad dalam berdagang. Bahkan beliau melebihkan timbangan-timbangan itu untuk hadiah. Nah kita saro nak nurut itu. Tapi kalau kita mampu menurutnya, maka yang terjadi adalah kemuliaan. Maka singkat cerita Bapak Ibu, Khadijah 10 tahun melihat
penampilan Nabi Muhammad, maka akhirnya dia katakan, kalau macam ini jangankan daganganku, diriku pun akan kuserahkan ke Muhammad. Jadi bu, kelepek-kelepek Khadijah rupanya nyengok Nabi Muhammad ini. Alangkah hebat karakter wong ini, akhlaknya bagus. Maka sejak itu Khadijah mengirim utusan, dia harus menjadi suami pendampingku. Dipanggillah Nabi Muhammad oleh pamannya Abu Thalib. Katanya Nabi Muhammad, sini ponaanku malam ini ada cerita. Mano mang, kau ini kanlah umur 25 tahun. Iya mang, kau nak berbini apa? Nak berbini mang. Nak berbini. Ada belum? Belum kate. Mana ceritanya? Kalau aku yang nunjukkan saran, kalau akor mang, laju je gitu. Uji Nabi Muhammad kan? Nah aku malam tu tak ada melok, ini ceritanya baik. Aku dah hadir juga malam itu. Cuma uang 2 beranak itulah yang berembak tu. Kaget kamu tanya Ustaz, cak melok berkesah waktu itu. Ceritanya kira-kira macam itu. Sepakat ujungnya mang siapa tak galak. Kalau ada lokal lemah. Siapa mang itu? Khadijah, bos kau tu lah. Oh mang, juga bos aku tu lah aja. Galak tak kau tu? Siapa mang tak galak ujungnya? Belagak ada di dia. Berduit ada di dia. Terhormat ada di dia. Siapa yang tak galak dengan Sayyidah Khadijah, ibunda Khadijah ini? Kalau macam itu kau, mana? Galak mang. Uji orang Tanjung Batu, galak aku juga. Tak lagi ragu, langsung galak Nabi Muhammad SAW. Dipinanglah Khadijah dengan 20 onta merah. 20 onta merah itu kalau 50 juta sih kok, onta pilihan 1 miliar. Jadi Nabi Muhammad kalau dilihat dari cerita ini ternyata adalah sosok Nabi, sosok pemuda yang sukses di usia muda. Jadi kalau nak nyontoh Nabi, mana bujang-bujang di sini? Nabi berduit, bukan bujang buntu. Nak nyontoh Nabi, Nabi berduit. Ternyata Nabi melamar Khadijah 20 onta pilihan. 1 miliar, idak minta di bapaknya. Punya Nabi nian, hasil dia berdagang. Kalau kita nak nyontoh Nabi, jadi jangan salah contoh, ngatakan Nabi itu dulu saro hidupnya. Katik-katik, Nabi itu orang yang sukses di usia muda. 25 tahun dia melamar Khadijah dengan 20 onta pilihan, berarti berduit Nabi itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kalau bujang-bujang gitu, ini banyak bujang-bujang buntu yang berduit, baknya dia yang bergaya, bawa motor bagus, punya sama macam, punya kita, punya baknya tuh, katik-katik dia beli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, singkat cerita Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Tidak usah ditanya, Ustaz, waktu Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, organ apa Ustaz? Pesona bu, katik-katik, tidak tahu juga. Pokoknya nikahlah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Khadijah istri yang kaya, Khadijah istri yang termulia. Orang pernah mengatakan, bertanya, bahkan yang kritis, ngatakan latuwo bini Nabi 40 umurnya. Pak, betino itu kalau berduit umur 40 masih bagus. Ingatlah yang berduit. Yang 40 rusak tuh yang buntu. Kalau dia umur 40 berduit, bagus masih. Terpelihara, terawat. Rambut keriting pengen lurus, bonding. Wajah yang tak mulus, pengen mulus, pesel. Kuku tak bagus, medicure. Tanya lengan ibu. Kalau ada duit, cuma lamun buntu, 3 tahun belaki, kapan bertemu reunian, kau susi bukan? Iyo ngatakan susi. Ngapa rusak macam ini gigi ompong? Itu buntu. Nah Khadijah ini berduit. Jadi walaupun usianya dia 40 tahun menikah dengan Nabi, tapi wanitanya wanita yang terpelihara, kecantikannya istimewa. Maka Nabi Muhammad mendapatkan keturunan dari Khadijah itu 6 anak. 2 lanang 4 betinung. Dari istri yang lain ada, tapi tidak banyak. Justru ibunda Khadijah. Maka Khadijah ini adalah istri yang soleha bagi Nabi. Jangan buat cerita ngatakan Nabi istrinya banyak, betul. Tetapi menikah dengan Khadijah, sebelum Khadijah meninggal, Nabi tidak memiliki istri yang lain. Dengan Khadijah
hanya satu orang. Setelah itu Nabi menikah, itu pun karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk menghilangkan kesan tuduhan orang-orang kafir, orientalis, ngatakan Nabi Muhammad itu banyak bini, menikah itu karena seksual. Enggak. Kalau Nabi kita lihat dia menikah di umur yang setelah itu umur 55 tahun. Ngapu enggak masih muda wae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Singkat cerita, sampai Nabi Muhammad menikah, hidupnya penuh dengan cobaan. Di awal pernikahan penuh dengan cobaan. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, jadilah suami-suami yang baik dengan istri. Istri pun jadilah istri yang solehah. Betapa kesolehan Khadijah kepada Nabi. Kapan malam Khadijah ngomong dengan Nabi, Bu, apa omong Khadijah? Ya Rasulullah, adakah engkau hajat kepadaku malam hari ini? Uji Nabi dak kata, kau nak tidur lah. Jarang Pak ada yang model itu nawai Pak. Dak kata, kadang-kadang kita kepengen dia lah tertidur, ngorok. Oh ya mama bangun gitu kan. Ngapo? Pintu belum ditutup. Khadijah mengatakan, adakah kebutuhan denganku? Tidak ada kata Rasulullah. Baru dia tidur. Itu kehebatan Khadijah. Padahal dia berduit. Dulu Nabi Muhammad ikut Khadijah. Tapi menghargai suami dengan kemuliaan. Maka inilah pelajaran yang penting. Itu juga wong lanang dengan wong betino diajarkan Nabi. Nabi tidak pernah menyegak bahasa kita marah-marah nian dengan Khadijah. Bahkan diriwayatkan Nabi itu tutur katanya sangat-sangat sejuk dengan Khadijah. Bahkan pulang kemalaman, totok pintu 3 kali, tidur di depan pintu dulu Nabi. Tidak lagi masuk. Kalau kita pacak lepas pintu itu. Tak sekali dak. Tak balik masih belum buka 3 kali, 4 kali, pecah pintu itu. Mana kamu nih? Kapanlah bangun dibuka, bukan terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan terima kasih sayang, bukan. Kapan dibuka ini? Kapan terbuka? Biji matua kamu mana lah ngatakan. Aku ngatakan tadi lah terjerit-jerit manggil kamu. Marah pula lah dibuka ini. Payo terima kasih lah dibuka. Itu yang kita tidak bisa turut. Nah, dalam peristiwa ini mungkin ini bagian yang penting yang pasti kita ikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu, cerita ini terlalu panjang untuk kita riwayatkan dan kita ceritakan. Mudah-mudahan singkat tetapi memberikan makna. Karena hari sudah jam 9, aku balik ke Layo masih jauh. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang undang baik sekali lagi. Itu baik kecil cerita. Malam ini kita cukupkan Nabi Bubini. Selesai ya tak? Kaget Nabi Bubini sampai Nabi wafat. Apa hikmah di baliknya itu? Apa yang mesti kita carikan kata-kata untuk menjadi mutiara dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini selalu mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Walaupun sedikit tentu dapat kita manfaatkan. Walaupun banyak, kalaupun tidak dimanfaatkan, tidak katik guna, mudah-mudahan apa yang kita dapat malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Mohon ampun kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata yang khilaf itu datang dari pribadi saya. Kalaupun ada yang baik itu adalah pesan-pesan Allah yang mesti disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha wa yassartaha umuraha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsirah kepada Al-Ustadz. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Selanjutnya Bapak Ibu para jamaah, insyaallah kita akan makan nasi kebuli ya. Jadi jangan balik dulu. Ya Ustadz, nasi tadi Ustadz. Nasi minyak Ustadz. Ya, insyaallah akan disiapkan oleh panitia. Kita nikmati dengan bersama-sama membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian kami dari pengurus masjid, kalau ada kekurangan di sana sini kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan bersama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC, kalau ada salah mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi